Dan katanya ada BTR rame, kita coba nih. Oke. Hari ini beneran nggak ada BTR itu rame, tembus nggak 20.000 like? Ya karena kata orang-orang Bigetron adalah pesugihan viewers PUBG Mobile. Nah. Sansku itu yang nyiptain kan kata-katanya, nanti kita akan lihat seperti apa. Jadi let's go, langsung saja kita terbang menuju ke arah Sunhawk. Game on untuk hari kedua, match pertama. Ini dia. Selamat menyaksikan. Pesawat sudah mengudara berangkat dari Tambang menuju ke arah Kau. Begitu pelit kalau kita bandingkan dengan Sunhawk kemarin, karena kemarin agak-agak lebih fair dari garis pesawatnya. Dan kemarin juga itu nggak ada yang bentrok-bentrok banget. Cuma Sahmi kemarin yang bentrok. Itu antara Morp dan siapa kemarin ya? Bentroknya Morp itu di arah Syahmi sama Yudo Otu. Sama Yudo Otu. Karena gue inget kemarin Morp itu skornya bertemu dengan Yudo Otu skornya 2-1. Masih dimenangkan sama Morp Team. Kayaknya emang jodoh nggak kemana gitu ya. Dan selalu bertemu sampai ke Irangel juga bertemu. Iya. Gue nggak tahu kenapa duduknya juga sebelahan. Kenapa gitu? Apakah baru punya temen lagi gitu kan dari Morp? Tapi kan Morpnya nggak ada untuk di sini. Betul. Grup A soalnya mereka kan. Yes, jadi mungkin ada beberapa spot-spot drop zone yang bisa dimainkan karena ada beberapa perubahan. Lagi-lagi kita ngomongin round robin, selalu akan ada perubahan untuk di early-nya. Tapi memantau mapnya sejauh ini apa sih? Morpnya nggak ada, Yudo Otu-nya nggak ada. Gue baru ngeh juga kalau Yudo Otu itu di grup A. Iya, dua-duanya Jadi nggak ada. Sahminya kosong, makanya diambil sama Pikmi. Pikmi udah nggak memperebutkan Paradise, kayaknya mereka udah mulai mengalah dengan tim The Xavier. Itu dia, sadar diri lah ya. Kok berani gitu ngelawan The Xavier. Tapi ini adalah hal yang bagus juga sebenarnya buat Pikminya. Supaya mereka bisa survive dengan 4 pemain, bahkan dari zonanya pun menuju ke arah bagian kiri. Ini 50-50 ya, karena 50%-nya itu adalah lautan, 50%-nya adalah daratan. Kalau kayak gini, ini zona-zonanya vampire banget nih. Tapi Harusnya iya sih. iya, udah mulai kedengaran ada suara fight nih, belum tahu ada di bagian mana ya. Ini dia. Dimana ternyata Pikmi harus berhadapan dengan satu tim, yaitu Geek Familia. Ternyata Sahminya ini pun masih membuat Pikmi harus bertemu lagi dengan lawannya di early game seperti ini, Pasta. Ya, gue kira bakal ada kerenggangan untuk Pikmi, tapi ternyata ada tim yang menabrak juga menuju ke arah Sahmi. Sudah mulai ada beberapa lemparan granat yang dilakukan dari seorang pemain Geek Fam tadi, namun masih belum bisa mendapatkan knockdown. Bahkan Pikmi juga masih belum bisa memberikan tekanan balasan menuju ke arah Geek Fam. Karena kalau kita lihat yang bermain lebih agresif dari tadi adalah Geek Fam. Mereka sudah mulai membuka tembakan, mereka bahkan melemparkan beberapa setup granatnya tadi. Udah ada 3 granat yang dilemparkan menuju ke arah Pikmi. Masih bertahan Pikmi, mengatur arah belakang supaya tidak ada flank yang sukses dilakukan oleh Geek Fam. Mika sudah mulai nge-split, dia menuju ke arah sebelah kanan, dan Izain masih ada dengan 2 pemain Geek Fam yang lainnya, masih agak berdempetan. Dan ini kayaknya fight yang akan agak lama untuk dilakukan. Ya, long fight sih harusnya, karena melihat pergerakan dari Pikminya pun udah mulai menjauh ya. Mereka melakukan pergerakan disengage. Sepertinya mereka berusaha untuk ngambil beberapa resources yang mereka butuhkan terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka komit untuk melakukan fight. Tapi di sini kita melihat dari line up Pikmi ada Jobranky, Billbot, Acul, dan juga Dimzy. Mengingat kemarin ada informasi dan announcement juga kalau Vexi itu dinonaktifkan terlebih dahulu ya dari line up pemain. Dan ini juga mengejutkan sekali karena seperti yang teman-teman tahu, Vexi itu kan juga menjadi salah satu tulang punggung dari Pikmi kan ya. Betul. Banyak yang mengagung-agungkan kalau misalkan Vexi ini juga bisa memberikan daya dobrak, tapi dengan adanya Vexi dinonaktifkan dan Acul dimasukkan, ini menurut gue juga menjadi warna tersendiri kembali karena Acul juga merupakan salah satu pemain XARF ya kan, yang kemarin memberikan performance cukup baik untuk di kancah nasional. Ya, itu jadinya ada timpang tindih gitu untuk kebutuhan yang dilakukan oleh Pikmi juga untuk mereka persiapkan supaya mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus di PMSL season summer tuh kali ini. Dan, gue kira lo salah putar, ternyata tidak salah putar ya. Oke, kalau begitu kita bakal saksikan juga di mana The Xavier yang tidak mendapat gangguan dari Pikmi. Ini salah ya? Enggak, itu bener tuh punya lo kayaknya. Ini punya gua? Sebenarnya punya lo yang sebelah itu. Bukan yang sebelah itu ya. Nah. Yang itu yang ada kabelnya. Ini. Paling kiri, paling kiri. Oh, nah, ini. itu punya lo. Cek. Ini Itu udah punya bener. gua. Kecil nggak? Gimana sih? Bang Soundman, Bentar guys ya, Soundman. kita lagi setting audio bentar. Ya udahlah, Bang Soundman. aman-aman aja. Loh, BTR! What Waduh. happened? Anak kumadamang tiba-tiba BTR tumbang satu persatu, bahkan Zuxi sudah dipulangkan. 3 pemain BTR tok ketika mereka keluar dari scraping area mereka, dan Bigetron menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Lah kaget. Kayaknya mereka melakukan rotasi cepat deh, karena terakhir gue lihat mereka ngambil di bagian choke point kan ya. Ya, betul. Terus mereka berusaha buat melakukan early rotation dan somehow ketangkep basah sama pemain-pemain FaZe Clan. Entah apa yang terjadi.
Karena tadi kita cuma lihat dari bagian elimination feeds-nya doang, Replay dong. nggak ada. Bang, replay bang. Pengen Nggak bisa banget. ke bang? Karena tadi lihatnya cuma dari elimination feeds kan. Ini aman udah. Ini yang nggak bisa untuk ditinggalkan karena Pikmi sudah mulai komit walaupun sudah kehilangan satu anggota mereka. Milbon sudah dipulangkan karena lobby coba dia masih mencari dan coba dia hampir saja tumbang karena dia langsung menghadapi dua pemain dari Raging Fam. Bersabar tentunya coba dia menarik ke arah belakang sana tapi Audrey masih memberikan gangguan. Pintu dibuka kembali, reverse sedang dilakukan tapi ada sebuah backstep yang hampir saja membahayakan tuh Pikmi dan Audrey. Kembali lagi dia maju dan satu pemain Pikmi tumbang namun masih ada sandwich position yang dilakukan oleh Pikmi dan Pikmi survive. Hanya kehilangan satu pemain saja. Billboard dipulangkan tapi 3 pemain dari Pikmi masih bisa bertahan. Geek Fam Malaysia langsung dipulangkan dengan sangat cepat. 1 ditukar dengan 4 itu adalah hal yang baik untuk Pikmi karena mereka menggali poin lagi, menabung poin kembali juga. Sementara kita bergeser juga menuju ke arah POV dari FaZe Clan di mana ini adalah tim yang tadi baru saja menghabisi pemain-pemain dari Bigetron. Kalau dari asumsi gua adalah ini FaZe Clan-nya udah set up duluan dan dia udah prediksi bakal ada tim yang ngelewatin area-area pegunungan itu. Itu kan open field ya. Ya, betul. Karena kan Sunhawk ini rawan yang namanya penculikan gitu. Cuman Jadi pertanyaan gue gini, Jel. kenapa nih? Kalau kita mau ngomongin memotong rotasi antara FaZe Clan sama BTR, harusnya yang paling possible buat motong rotasinya itu BTR yang motong rotasi FaZe Clan. Karena secara dari drop zone sendiri, FaZe Clan ambil di bootcamp, BTR ambil di scrappingan yang di antara ketiga kepulauan ini, harusnya yang enak banget buat motong itu BTR. Ya, tapi tadi pas kita lihat di posisinya mapping kanan kita di layar kanan, itu FaZe Clan FaZe Clan di lebih depannya dalam. BTR. Nah, lebih dalam. Gue nggak tahu dia lewat jalur mana sampai bisa ngelewatin BTR nge-skip gitu loh. Ya, Nge-skip karena kan kita nggak dikasih lihat sorotannya sama sekali kan ya. Betul. Kita cuma punya POV itu layar kanan sama layar kiri. Layar kiri itu adalah gameplay, layar kanan adalah map. mappingnya. Jadi kita bisa memantau kurang lebih rotasi-rotasi 16 tim ini kayak gimana. Dan sejauh ini kalau kita pantau, Sam9 ini masih ada di bagian arah jam 12 berdekatan dengan Void Donkey dan juga tim Indonesia lainnya yaitu Boom Esports. Ya, dan ini tentunya agak-agak berbahaya untuk tim Indonesia terutama buat BTR karena mereka tusun di match yang pertama tapi semoga bisa bounce back lagi untuk di map-map berikutnya karena kita masih ada 3 kali Irangel dan 2 kali Miramar tapi kita bakal berfokus terlebih dahulu Creed VIP. Mulai bangkit mereka melemparkan granat menuju ke arah RRQ walaupun satu anggota mereka sudah berhasil diamankan. Snappy tadi yang bisa mendapatkan satu pemain dari Creed VIP bahkan Yubis langsung dipulangkan ke arah lobby. Begitu cepat proses yang dilakukan oleh RRQ untuk memberikan tekanan balasan ke arah Creed VIP ketika pergerakan dari RRQ tadi diganggu oleh Creed. Ya, dengan 3 pemain saat ini yang masih aktif, mereka masih bermain di bagian blue zone, nggak terlalu banyak waktu yang mereka miliki. Dan bahkan masih ada pencarian informasi juga dari No Mercy. Rex Regum Keon ini adalah salah satu tim PUBG Mobile yang tidak berganti roster sama sekali. Line up-nya masih sama dengan RPK, Asa, No Mercy, Hexas, dan juga Snape. Betul. Dan dinaungi oleh Coach Nugat. Jadi mereka masih percaya dengan line up seperti ini mereka bisa bermain lebih baik lagi. Karena kan kalau kita tahu dari PMSL Spring kemarin RRQ ini Raja Liga ya. Betul. Liganya wah dar-der-dor eksplosif sekali tapi begitu final seakan-akan terkena kutukan dan apakah akan terjadi kembali atau mereka sudah mendapatkan perbaikan-perbaikan kayak udah tahu lah apa sih evaluasi-evaluasinya gitu. Betul, udah menemukan racikan baru, ramuan baru yang akhirnya ngebuat mereka lebih strong lagi. Padahal kalau kita ngelihat sebenarnya RRQ galak di liga itu nggak bagus-bagus banget. Kenapa gue bilang nggak bagus-bagus banget? Karena kalau kita berkaca dari season Spring 2024 kemarin, RRQ di minggu pertama ngedapetin 49 poin. Minggu kedua mereka ngedapetin 36 poin. Minggu ketiga mereka ngedapetin 33 poin. Berarti kan grafiknya agak turun. Tapi masih cukup stabil untuk mereka bersaing di bagian top 4 secara keseluruhan dan akhirnya membuat RRQ sangat pasti untuk masuk ke babak grand final pada saat di 2024 Spring PMSL di awal tahun kemarin. Dan kita langsung diintipin, diliatin posisi di mana tim Secret berada sudah mendapatkan beberapa ruang mereka di bagian sekitaran ruins. Tempat yang di-looting oleh pemain-pemain dari Vampire, bahkan Vampire sudah mulai berpindah juga. Mereka mengamankan bagian-bagian pinggiran sungai dan mengontrol arah jembatan. Tapi FaZe Clan sudah mulai datang juga. Akankah FaZe Clan menabrak ke arah tim Secret atau FaZe Clan akan gangguin Vampire-nya dulu? Ya, dan FaZe Clan ini adalah salah satu tim asal Thailand yang sangat-sangat tidak terduga permainannya. Kayak kemarin di PMSL Spring sempat turun, sempat terpantau lemah, tapi tiba-tiba mereka comeback lagi. Dan FaZe Clan juga adalah salah satu tim yang tidak melakukan perombakan sama sekali. Masih dengan line up yang sama juga, Vintores, Mormon, Onsen, Smela, dan juga Nine Noise, tidak ada perubahan.
Sementara kalau kita lihat dari Vampire juga ini sama temennya si Face Clan juga sama-sama tidak melakukan perubahan. Jadi Ubah nama doang gak sih? siapanya? Si Nuzi yang ubah nama Ya. kalau nggak salah. NZ jadi NZ. Iya betul. NZ 639. Itu ada kode-kode nomornya ya. Ini kayaknya balik lagi ke meta-meta nickname Thailand pada saat 2019. Yang banyak Ada angkanya. PON 9 berapa, ada online 24 lah, Ya, ada ya, segala ya. macam lah. Banyak banget lah kode-kode Sandi Morso yang ada di angka-angka nama mereka. Itu tanggal jadian. Tanggal jadian. Tanggal jadian. Tadi NZ berapa? 639. 639. Berarti di tanggal 39 6. Juni. Ah, Mohon itu. maaf nih, kalender gak ada yang sampai 39. Kalender mana yang sampai 39? 39 Juni atau 63 September. Nah, Ya, antara dua itu. masuk. Atau pacarnya lahir di bulan 6 tahun 1939. Ah, hebat. Tua banget ya. Umur panjang. Waduh. Bagus, bagus. Gak apa-apa, gak Dari apa-apa. sebelum Indonesia merdeka itu kayaknya udah ada tuh. Tahun 1939 ya. Tapi kita masih menunggu juga untuk fight yang berikutnya karena kalau kita lihat dari segi bocoran map di kanan kita udah pada rame, udah pada padat tapi belum ada fight yang mereka lakukan. Masih menahan di area compound yang sudah mereka tempatin. Dan kalau kita lihat juga ada beberapa tim yang masih berada di bagian blue zone. Gak beberapa deng, satu doang. Rex Regum Keon karena tadi kan dia tertinggal ya. Tadi ketahan sama Create VIP, malah Create VIP-nya udah masuk duluan. RRQ masih muter aja, mereka berusaha untuk nyari jalur luar lagi dengan dipimpin oleh No Mercy, sudah mulai masuk. Tapi melihat dari zona yang mengecil kembali menuju ke arah bagian utara, ini adalah kabar baik sebenarnya buat Void Donkey ataupun mungkin buat kayak Team Flash. Karena mereka sudah secure untuk di bagian open field Camp Alpha. Boom agak sedikit bingung mau masuk lewat mana karena mereka harus melewati pergunungan-pegunungan yang sudah dijagain sama teman-teman dari Void Donkey. Ya, seenggaknya dari Bumi Sports sendiri mereka masih aman gitu untuk melakukan sebuah pergerakan karena tidak langsung bertegur sapa dengan Void Donkey yang mengamankan atas dari Camp Alpha, tempat yang biasanya dikontrol juga oleh Alter Ego Ares. Tapi karena memang dari Alter Ego Ares tidak bermain untuk di hari ini, mereka beristirahat bersamaan dengan teman-teman dari grup A, makanya dikuasai dengan sangat baik oleh Void Donkey ID untuk sementara ini. Tapi dari Team Secret, mereka mulai memberikan tekanan menuju ke Sersia. Ada sebuah percobaan untuk mengganggu pergerakan dari Sersia. Karena Sersia yang agak dirugikan mereka agak jauh untuk masuk ke dalam circle yang ketiga. Ya, dan kalau melihat dari posisi seperti ini, kayaknya bakal nunggu sampai stage keempat untuk reveal supaya nanti ada fight lanjutan. Tapi nampaknya dari bagian kejauhan sudah melihat adanya close combat yang terjadi. RRQ hanya menyisakan satu saja. Hanya menyisakan Snape saja, apa yang terjadi? Mereka menghindari Create VIP tadinya kan di bagian blue zone. Yeah. Tapi siapa sangka ketika mereka sudah touchdown, mereka masih harus menghadapi lagi pemain-pemain dari Create VIP. Dan bahkan Putra menjadi last man standing dari Create VIP. Harus berhadapan juga dengan pemain-pemain baru yang bakal nge-push dari bagian belakang, yaitu Sersia. Ini banyak kejadian gaib ya, dimana kita nggak bisa ngelihat dengan sangat jelas tim ini rontoknya kenapa, prosesnya gimana. Tadi BTR kita nggak tahu mereka pulangnya karena apa. Terus tiba-tiba sekarang dari RRQ kita juga nggak tahu gimana cara tim-tim lain mengganggu pergerakan dari RRQ, bahkan hanya menyisakan seorang Snape. Dan sudah ada satu tim lagi yang dipulangkan ke lobby, ada Create VIP, Geek Fam dan juga BTR. Berarti saat ini yang sudah pulang masih ada 13 tim yang bermain termasuk dari Sersia yang masih mencari keberadaan pemain terakhir dari tim RRQ. Snappy masih memberikan kejutan di bagian belakang dan bisa memberikan tekanan menuju ke arah seorang Arsi dan Arsi pun tumbang. Setidaknya dari RRQ mereka masih bisa menambah satu tambahan elimination sebelum diselesaikan. Tapi ada granat yang bakal dilemparkan, meletup, terpantul ke arah sebelah kiri dan Snape masih aman sementara ini. Untung batunya lebar, tapi sepertinya untuk granat berikutnya sudah mulai bisa melewati obstacle besar tersebut. Oh, lobby sudah mulai mendekat kembali menuju ke arah seorang Snape. Tidak banyak waktu yang mereka miliki karena ini adalah blue zone. Granat berikutnya yang tepat sasaran on point. Lobby langsung memulangkan pemain-pemain RRQ secara keseluruhan. Ya, dipulangkan RRQ menuju ke arah lobby. Berkurang kembali 12 tim tersisa kali ini. Dan masih ada banyak tim yang masih kerepotan karena dari arah selatan lihat. Ini begitu tragis gimana caranya pemain-pemain ini, tim-tim ini bisa masuk ke arah zona karena udah dijagain juga sama kiper mereka Vampire.
akan mendapatkan lumbung poin karena mereka bisa memotong pergerakan dari tim-tim yang terlambat masuk ke arah zona. Bahkan kali ini dari FaZe Clan, mereka sudah mengubah strategi mereka. Mereka bakal komit bertemu dengan tim Yudo Alliance. Tapi belum terlalu komit pertemuan mereka, malah Vampire yang terkesan agak rakus malah dibuat rontok oleh tim Secret. Karena mereka melakukan split di mana Stone diutus seorang diri saja di bagian jembatan, sementara 3 pemain lainnya menahan di bagian ruins. FaZe Clan sudah dominating dengan 5 points elimination, sementara Pikmi pun sama halnya mulai mengamuk babi ini. Ada pertemuan juga yang tidak terduga di banyak sisi. Vampire lebih memilih untuk regroup sepertinya karena sadar kalau misalkan mereka terus mengambil area dekat dengan ruins, mungkin mereka bakal harus berhadapan dengan banyak sekali lawan-lawan. Tapi sementara kita bergeser menuju ke arah FaZe Clan juga. Adanya pertemuan antara Yudo Alliance dengan FaZe Clan. Kali ini Flex begitu low, dia harus melakukan healing tapi tidak ada healing di dalam tasnya. Ini udah hanya tinggal nasi. Dia sempat dapetin satu dong. Kalah darah menang mental memang ya, walaupun pada akhirnya dia ditumbangkan juga dan Kiluk lah yang bakal menjadi tulang punggung untuk Yudo Alliance sementara ini. Masih berjuang seorang diri, namun FaZe Clan juga mendapatkan sebuah tempat yang tidak terlalu enak karena dia harus bergerak masuk atau mengontrol orang-orang yang ada di luar zona. Masih ada gangguan yang datang dari bagian belakang dan Kiluk hampir saja bisa mendapatkan satu pemain dari FaZe Clan dan Mela. Begitu bertanggung jawab untuk menjaga backline dan akhirnya Yudo Alliance dipulangkan karena lobby 7 elimination dikumpulkan oleh FaZe Clan. Ya, tapi dia hanya menyisakan Mela seorang diri saja dengan low health. Sementara kita memantau juga ke arah bagian lebih dalam lagi. Di bagian pinggiran zona arah jam 6 ada Pikmi yang masih bertengger dan berdekatan dengan tim Secret. Ini pertanyaannya kalau misalkan zonanya mantul lagi ke bagian Pulau Alpha, gimana caranya mereka bisa nyebrang? Karena di bagian jembatan sudah dikendalikan penuh oleh Vampire. That's why dari tim Secret pun sudah mulai memantau juga, sudah mulai scouting. Ini ada siapa sih sebenarnya di bagian jembatan? Udah ketahuan harusnya. Ada beberapa kelelawar yang sudah bersembunyi di bagian belakang. Bahkan dari DMZ pun sudah memberikan satu lock point menuju ke arah bagian batu di mana bagian belakang itu ada pemain Vampire. Sempat kena beberapa damage, tapi nggak cukup untuk bisa menumbangkan mereka. Kayaknya yang bikin VPI pusing nih karena Pikmi nembakin, terus ada Semnen juga yang bisa ngegunting dari bagian luar atau pinggiran sungai dari arah Sunhawk ini. Sudah mulai ada kontrol yang akan dilakukan kembali dan Circle akan berpindah menuju ke arah jembatan kembali. Vampire masih sangat diuntungkan, Secret Pikmi hanya ada satu yang akan selamat dari titik ini. Gak mungkin dua-duanya selamat dong, karena hanya ada satu jalan yang paling enak, jembatan di bagian atas. Entah siapa yang bakal lewat terlebih dahulu, tapi yang jelas dari Pikmi dan juga arah Secret harusnya mereka bakal bertegur sapa. Sama seperti PA dan juga Bumi Sport yang sudah mulai bertegur sapa, karena siapapun yang memenangkan fight di arah kompon itu yang akan mengamankan bagian zona arah utaranya. Tapi dari arah Sam9, mereka akan terganggu juga karena poin Donkey ID sudah mulai mendekat. Granat dilemparkan kali ini, Rezak berusaha untuk mendapatkan satu knockdown. Tapi di bagian kiri sudah mulai terspot dan Yuhai juga menerima gangguan dan datang dari bagian belakang dan langsung dipush begitu saja. Maxius bisa mendapatkan satu. Tinggal dicari pemain lain yang ada di balik batu. Kenny berusaha untuk memberikan backup kali ini. Namun Maxius siap. Maxius akan healing terlebih dahulu. Ada backup di bagian belakang sana dan di bagian lain Secret. Akhirnya bisa mendapatkan pemain dari Pikmin. Namun ada trade knock yang terjadi dengan sangat cepat dengan andil dari arah tim Flash juga ikut menembak ke arah Pikmin. Ya, karena POV dari Flash bisa menuju ke arah Pikmi dan tim Secret dan Sam9 pun rata dipulangkan oleh Void Donkey. Void Donkey berhasil untuk mengendalikan arah jam satunya, tapi pertanyaan berikutnya adalah gimana cara mereka masuk karena di bagian compound selanjutnya ini sudah bertengger dua tim yang tadi sempat dibahas. Ada compound utara yang sedang dipertahankan oleh dua tim secara bersamaan, ada Bumi Sports dan juga PEA. Yang paling enak itu dari tadi itu Flash. Dia cuma ngeliat doang orang-orang, wah susah nih, pada susah mau nyebrang, gue tembakin, gue gangguin dari jauh. Tapi sepertinya dari tim Secret pun engap untuk bisa melakukan penyeberangan. Ada satu pemain tim Secret yang sudah diculik oleh Vampire juga. Sersia lebih memilih untuk jalur darat, tapi gimana caranya dia bisa selamat karena di bagian jalur darat pun sudah ditenggeri, sudah dihuni oleh preman-preman dari Thailand. Dan sementara juga dari tim Secret, mereka mengambil jalur air, berusaha dan berharap tidak ada yang ngelihat. Tapi gue nggak tahu ya, POV dari Void Donkey, apakah mereka bisa melihat adanya ikan-ikan yang berenang? Harusnya iya sih, karena dari tadi kan tempatnya Void adalah tempat yang ditempatin sama Sam9. Sam9 aja bisa ngelihat tadi ke arah Vampire dan mereka juga bisa ngelihat ke arah jembatan. Otomatis Void yang udah nge-replace tempat tersebut, harusnya mereka juga punya vision untuk bisa ngelihat ke arah Vampire dan juga ngelihat menuju ke arah tim Secret. Namun belum ada perang yang mereka lakukan. Tapi di bagian lain dari PA berhasil mendapatkan 1-2 bahkan knockdown. Menuju ke arah Bumi Sport, buy one get one dari granat yang dilemparkan. 2 tumbang dari Bumi Sport dari kali ini. Yamin dalam kondisi yang sangat berbahaya dan Bumi Sports dipulangkan mereka menuju ke arah lobby. 7 tim tersisa, boom.
hanya puas di peringkat ke-8 untuk di match pertama mereka pada hari ini dengan tambahan 1 poin elimination. Mengejutkan ya, siapa yang sangka PEA yang kemarin kita olok-olok saat ini berevolusi dan memulangkan sang juara dari PMSL Spring 2024. Apakah dengan kedatangan Trexy dan juga Miss X ini bisa memberikan aura baru untuk PEA atau apa? Karena PEA kan juga baru main untuk di grupnya ya. Untuk dari grupnya pun baru bermain karena PEA ini ada di grup B. Dan sementara juga memang dari zona ini begitu menyulitkan. Banyak yang stuck, banyak yang nyangkut. Ini gimana caranya mereka bisa gerak gitu. Gimana caranya mereka bisa keluar dari bagian jembatan. Karena mereka gerak dikit, salah dikit. Itu pasti bakal jadi samsak tinju dari tim Flash, dari Void Donkey, dari Vampire. Kayak ada banyak mata yang udah melihat menuju ke arah mereka di bagian perairan, Pasta. Tapi mata bertukar mata juga sudah terjadi antara Void Donkey dan juga pemain-pemain dari PEA. Beberapa setup smoke mereka lakukan, bahkan granat sudah mulai dilemparkan menuju ke arah PEA. Walaupun masih belum bisa mendapatkan knockdown ke arah PEA, tapi Void sudah mulai merespon. Datangnya PEA yang keluar dari arah compound mereka. Tempat di mana tadi mereka melakukan setup untuk memulangkan Bumi Sport. Kali ini sudah mulai dipantau juga oleh Void Donkey ID. Walaupun belum ada yang ter-takedown, tapi Void mereka berniat yang lain. Mereka berniat untuk mereplace tempat dari arah Vampire. Granat sudah mulai dimasak dan Nuzi berhasil ditumbangkan, namun Bobo juga berhasil diamankan. 2 sudah ditumbangkan, tinggal 2 lagi. Akan langsung diterabas begitu saja, dari sistem dilakukan dan ada yang lompat namun masih gagal. Maxius tumbang kali ini. 2 orang tersisa, 1 melawan 2 tapi lompatannya gagal. Masih bisa diamankan oleh Swipe dan lompatan kedua pun masih bisa berhasil. Alhamdulillah, last man standing dari Void masih bisa bertahan. Benar-benar menjadi tulang punggung. Pemain Void yang terakhir untuk lompat. Reizak. Benar-benar menyelamatkan nyawa dari Void. Reizak, itu adalah pemain baru. Hampir cuy. Yes, pemain baru dari Void Donkey yang ternyata masih bisa memperpanjang billing waktu permainan dari Void dan harus melakukan revive, harus melakukan reset karena tim Secret is here. 6 kill dengan DBS bakal langsung membantai kembali satu persatu. Pemain-pemain Void hilang dan 3 yang terakhir adalah tim Flash, tim Secret dan juga PEA. Tidak ada tim Indonesia yang selamat untuk si top 3-nya, tapi at least mereka bisa membawa beberapa poin-poin eliminations. Tim Flash yang punya winner-winner chicken dinner forecast paling tinggi saat ini karena menang jumlah dengan 4 pemain mereka, bahkan dari Trexy pun bakal langsung dihantam kembali dengan 1 pemain dari tim Secret. Pulang sudah Namcute menjadi last man standing dari tim Secret saat ini. Ya, di bawah jembatan, bener-bener berdarah di bawah jembatan ini karena tadi udah ada 2 tim yang dipulangkan menuju ke lobby dan sekarang dari tim Secret hanya menyisakan Namcute saja. Bisakah dia bertaruh menghadapi pemain-pemain yang tersisa karena Flash masih berempat juga. PA sudah mulai merapat juga, PA bakal mengganggu dari bagian atas tapi PA cuma sendirian. PA tinggal sendiri, tim Secret tinggal sendiri, ini kayak 4 melawan 2. Dimana harusnya dari WWCD Forecast pun 70% lebih diamankan oleh tim Flash. Iya, udah menang jumlah kayak gini, udah enak lah kalau kita bisa bilang. Mereka tinggal nyebar aja kan ke semua sisi, mereka tinggal screening, lompat sana lompat sini, mencari keras sakti. Itu dia ternyata tidak sakti untuk seorang Gosu karena masih bisa di-clutch kembali oleh seorang Namcute. Akankah? Ternyata tidak bisa karena tim Flash kembali muncul ke permukaan untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner mereka di Sunhawk. Ini match pertamanya tim Flash bukan? Enggak. Flash main kemarin ya? Kemarin udah main. Gue lupa. Mereka itu ada di grup C soalnya. Ya. Ini adalah hari kedua mereka bermain dan akhirnya mereka sudah mulai memperbaiki klasmen mereka, sudah mulai menaiki tangga-tangga dari overall leaderboard. Dan ini adalah chicken pertama untuk Vietnam. Karena kemarin 5 chicken buat Indonesia, 1 chicken buat Thailand. Takutnya kalau kemarin 6-6-nya Indonesia, takutnya malah disuruh pulang duluan. Tuan rumah nggak dikasih jatah, bos. Terlalu OP gitu ya. Itu, kemarin sih OP banget. Tapi kalau kita ngomongin tim Flash di Sunhawk, ini juga pola-pola default mereka ya. Ketika mereka sudah dapetin zona yang enak, mereka nggak akan kemana-mana. Mereka tinggal nge-observe doang apa sih yang terjadi di bagian luar sana. Karena tadi kita memang lihat mereka masuk dari bagian utara ya kan. Terus juga udah nunggu aja di bagian arah jam 11. Terus sampai berapa circle tuh, nggak gerak sama sekali. Sampai akhirnya zonanya mepet terus ke bagian jembatan, ya udah. Mereka tinggal sapu-sapu aja kan. Nggak mau ikut campur gitu loh dengan fight apa yang terjadi. Kayak di luar kan tadi ada Boom lawan PA. Itu sebenarnya deket kan sama si tim Flash. Betul, tapi Flash nggak ngambil andil di fight Nggak itu. ikutan, bisa jadi third party kalau mau. Kalau ya kan? mau. Bisa aja gitu. Cuma ya mereka kembali dengan setelan pabrik mereka ya. Cara bermain mereka begini, mereka tim sapu-sapu gitu kan. Tim sapu-sapu. Tim sapu-sapu, makanya masih bisa tinggal dapetin. menghisap poin berarti mereka. Gimana hisapannya?
Seperti itu kurang lebih ya. Manyun dah tuh mulut gua. 8 eliminasi dikumpulkan oleh tim Flash untuk di match yang pertama dan mereka juga mendapatkan 10 poin placement karena mereka berhasil mendapatkan WCD, berarti ada 18 total poin Ya. yang dikumpulkan oleh tim Flash. Lumayan lah buat mendongkrak ketertinggalan poin mereka. Karena kemarin itu di satu hari mereka main, 6 match mereka main, mereka terjebak, waduh kok tiba-tiba ke back. Kan gue Terjebak. tadi mau lihat poinnya, Flash itu terjebak di peringkat ke-6 dengan 37 total poin. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin peringkat pun ini masih dalam peringkat yang aman, Jel. Karena kan Yap. top 8 di babak group stage ini itu akan langsung dapetin slot di Super Sunday minggu pertama. Ya sebenarnya gitu kan. Tapi kalau bisa